Putin punya masalah. Biasanya kita bilang begitu di channel ini karena aksi Ukraina mempermalukannya. Tapi kali ini bukan karena itu. Masalah terbaru Putin berkembang jauh dari wilayah Ukraina, meskipun dampaknya terhadap Rusia dan warisan Putin bisa sama besarnya. Peristiwa besar terjadi di Chechnya dan pemimpin Rusia tak dapat mencegahnya. Perang Putin berikutnya akan segera dimulai. Tapi itu tidak akan terjadi melawan negara NATO atau eskalasi dari apa yang Rusia lakukan di Ukraina. Ancaman berikutnya muncul dari dalam Rusia dan bisa mengakhiri Putin. Dan semuanya berpusat pada satu orang, Ramzan Kadyrov. Sejak tahun 2007, Kadyrov telah menjabat sebagai presiden, atau lebih tepatnya diktator kejam di Republik Chechnya, Rusia. Di bawah pemerintahannya, Chechnya masih dipengaruhi Rusia meski telah berjuang untuk merdeka beberapa kali. Kadyrov bukan sosok yang menenangkan. Dia adalah pria brutal yang telah menerapkan hukum syariah dan menindak keras setiap upaya dari orang-orang di dalam Chechnya yang ingin memisahkan diri dari Rusia. Itulah mengapa Putin menghargai Kadyrov. Dia algojo yang memakai kapaknya demi menjaga pengaruh Rusia tak hanya di Chechnya tapi juga seluruh Kaukasus. Tapi Kadyrov sedang sekarat. Setidaknya itulah rumor yang mulai beredar pada awal tahun 2026. Pada Januari, Moscow Times melaporkan media Rusia dan Ukraina berspekulasi Kadyrov menderita gagal ginjal yang mungkin sudah stadium akhir. Awalnya ini hanya rumor, tapi sekarang tampaknya jadi kenyataan yang harus segera dihadapi Putin. Beberapa bulan terakhir, Kadyrov mengambil langkah untuk mengamankan calon penerus atau setidaknya melindungi keluarganya di negara yang perang antar klan selalu mungkin terjadi. Anak-anak Kadyrov yang masih muda dan memiliki sangat sedikit pengalaman di pemerintahan sedang ditempatkan pada posisi-posisi penting di pemerintahan. Nepotisme mungkin, tetapi juga merupakan langkah aneh yang dilakukan oleh seorang diktator yang sebenarnya masih cukup muda. Yang lebih aneh lagi adalah pernikahan beberapa anak Kadyrov dengan pejabat di Chechnya. Jika Anda tahu sedikit tentang sejarah, Anda pasti tahu bahwa pernikahan antara anak-anak para pemimpin dunia sering digunakan sebagai cara untuk membangun aliansi dan melindungi diri dari serangan. Masyarakat klan di Chechnya biasanya bekerja dengan cara serupa. Jadi pernikahan yang dijalani anak-anak Kadyrov sama seperti promosi mereka ke posisi-posisi penting di pemerintahan, semuanya merupakan tanda bahwa Kadyrov dengan putus asa berusaha mempersiapkan keluarganya untuk masa depan tanpa dirinya. Pria itu bertindak seolah akan segera meninggal dan hal ini menimbulkan masalah besar bagi Putin. Apa yang kita lihat di sini adalah krisis suksesi yang tampaknya akan melanda Chechnya. Bagi Putin yang selama ini mengandalkan stabilitas yang dibawa oleh Kadyrov, setidaknya dalam hal kemampuannya menundukkan klan-klan Chechnya, krisis suksesi itu sangat berbahaya bagi posisi Rusia di Kaukasus. Seperti disorot Foreign Policy pada 4 Juni, Chechnya punya sejarah menciptakan kekacauan jauh melebihi ukurannya yang kecil. Sebagian besar kekacauan itu terkait keinginan banyak orang di negara tersebut untuk merdeka dari Rusia. Jika Kadyrov benar-benar hampir meninggal di usia 49 tahun yang masih muda, Chechnya terancam jatuh ke dalam kekacauan. Lagi pula, saat penguasa menghilang, tak ada yang bisa mengendalikan klan yang masih ingin melawan Rusia. Saat ini, Putin pasti sedang bertanya-tanya dalam hati, siapa yang akan menggantikan Ramzan Kadyrov? Pemimpin Chechnya kini tampaknya tengah menyiapkan putranya yang berusia 18 tahun Adam untuk menggantikannya. Bagi Rusia, ini bisa jadi solusi ideal dalam beberapa hal. Hal itu bisa memungkinkan Putin untuk menyediakan seorang penasehat hampir seperti wali raja bagi penguasa baru, sehingga memastikan pengaruh Rusia tetap kuat di Chechnya. Namun bahkan skenario ideal ini pun penuh dengan masalah. Adam Kadyrov masih muda, terlalu muda. Karena itu, topik wali dibahas sejak awal. Usia muda membuat putra Kadyrov jadi target lebih besar dari Kadyrov. Adam dianggap lemah, anak yang menjalankan tugas orang dewasa dan bisa jadi sasaran klan lain, terutama rival Kadyrov yang diasingkan. Ada anak-anak lain yang bisa dicoba oleh Kadyrov untuk diposisikan sebagai pemimpin baru sebelum dia meninggal. Ahmad yang sedikit lebih tua dari Adam dianggap sebagai intelektual, kata penonton. Namun ia juga kurang karisma dan ayahnya tampaknya tak menganggapnya penerus yang layak. Zelim Khan mewarisi sifat haus darah ayahnya. Namun karena sangat liar, ia diasingkan ke Uni Emirat Arab dan tampaknya sudah tidak diperhitungkan lagi. Itu menyisakan Adam, seorang penerus yang lemah
untuk seorang pemimpin yang kesehatannya tampak menurun ditempatkan dalam peran sebagai orang yang harus diandalkan Putin untuk mempertahankan pengaruhnya di Chechnya. Kematian Kadyrov yang lebih tua akan memicu kekacauan di Chechnya. Meski salah satu putranya diangkat, Putin sulit mengandalkan kendali kuat yang menjaga Rusia menguasai republik paling pemberontak hampir 2 dekade. Pertarungan segera terjadi. Untuk memahami alasannya, kita perlu melihat sejarah terbaru Chechnya dan hubungannya dengan Rusia. Kami membawa Anda kembali ke era 90-an dan awal tahun 2000-an. Apakah Anda ingat keinginan merdeka yang masih kuat di banyak klan Chechnya? Keinginan itu memuncak akhir abad ke-20 saat Chechnya menghadapi 2 perang dengan Rusia yang menyisakan luka mendalam bagi bangsa tersebut. Bagi Putin, perang-perang itu adalah peluang, terutama perang kedua saat ia secara brutal mengendalikan Chechnya setelah membujuk ayah Ramzan, Ahmad, berpihak padanya. Pada akhir kedua perang tersebut, darah 160.000 orang telah tertumpah, hingga 40.000 diantaranya adalah pejuang dan warga sipil Chechnya. Sementara sisanya merupakan perwakilan dari berbagai kelompok etnis menurut Jamestown Foundation. Sebagian besar adalah orang Rusia. Tapi itu tidak penting bagi Putin. Yang terpenting baginya adalah Chechnya berada di bawah kendali dan memang tetap seperti itu selama sekitar 2 dekade. Semua ini berarti bahwa Putin naik ke tampuk kekuasaan dengan menindas Chechnya. Itu tak hanya penting di masyarakat Chechnya yang telah mengalami 2 dekade kekejaman dan pengaruh Rusia yang terus-menerus dipicu oleh pemimpin negara yang sekarat. Itu juga penting bagi Putin. Dia dapat memanfaatkan tindakannya di Chechnya yang oleh sebagian orang disebut kejahatan perang untuk membangun citra pemimpin kuat. Putin telah selesaikan masalah Chechnya sehingga dia bisa atasi masalah lain Rusia. Hanya saja Putin tidak menduga bahwa seorang penguasa yang seharusnya hidup lebih lama darinya justru akan berada di ambang kematian jauh lebih awal. Jika Kadyrov meninggal, kemungkinan protes massal, bangkitnya kembali pemberontakan, dan mobilisasi politik di antara musuh Putin dapat terjadi. Perang lain perlu dilakukan untuk mengendalikan semuanya. Namun perang Ukraina adalah faktor utama di sini. Chechnya memainkan peran yang menarik dalam perang itu. Sebagian loyalis Kadyrov bertempur untuk Rusia dalam konflik ini, namun banyak warga Chechnya juga mengangkat senjata untuk Ukraina. BS melaporkan para pejuang di pihak Ukraina umumnya mendukung Ukraina mempertahankan kedaulatannya. Namun, mereka juga ingin belajar, melihat bagaimana Rusia bertempur dan memahami apa yang dilakukan Ukraina untuk mempertahankan diri. Ukraina dengan cerdik mendorong keinginan di antara beberapa orang Chechnya untuk belajar sebagai persiapan bagi perjuangan mereka meraih kemerdekaan. Pada tahun 2022, Ukraina secara resmi mengakui kemerdekaan Chechnya dari Rusia yang merupakan sindiran kepada Putin sekaligus sinyal kepada siapapun di Chechnya yang ingin berjuang bahwa Ukraina akan mendukung perjuangan mereka. Kesempatan berjuang untuk kemerdekaan belum pernah muncul hingga kini. Selama puluhan tahun, Putin mengandalkan satu orang dan rezim brutalnya untuk menekan keinginan kemerdekaan banyak orang di Chechnya. Orang itu kini tampaknya di ambang kematian. Kekosongan kekuasaan muncul dan pengganti pilihan Kadyrov terlalu rentan untuk memastikan transisi mulus bagi Putin. Pertarungan akan datang dan Rusia belum siap menghadapinya setelah lebih dari 4 tahun perang brutal di Ukraina. Dan ini baru awal dari masalah-masalah Putin. Apa yang terjadi di Chechnya saat ini berpadu dengan tantangan lain di wilayah Kaukasus dan di antara republik-republik Rusia yang menunjukkan kekuasaan mulai lepas dari genggaman Putin. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang semua itu, Anda sedang menonton The Military Show, dan inilah alasan kami membuat video untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan benar-benar bergerak. Tekan subscribe jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat. Kami menerbitkan video setiap hari. Mengapa Rusia sangat peduli dengan Chechnya? Lagi pula, negara itu jauh dari kekuatan besar, dengan populasi sekitar 1,5 juta dan 17.300 km persegi. Chechnya hampir lebih mirip seperti sebuah kota besar daripada negara yang sesungguhnya. Namun meskipun kecil, Chechnya sangat penting bagi Rusia karena beberapa alasan. Pertama, lokasi Chechnya. Chechnya terletak di utara pegunungan Kaukasus, yang sangat penting karena siapapun yang menguasai wilayah di sekitar pegunungan tersebut juga dapat mengendalikan akses masuk dan keluar dari wilayah Asia Barat. Negara-negara seperti Turki dan Iran dapat diakses melalui pegunungan ini, dan pegunungan ini juga berfungsi sebagai zona penyangga bagi Rusia. Bukan berarti Rusia benar-benar terancam dari sini, tapi sejak kapan itu jadi masalah bagi Putin yang paranoid? Dia ingin menguasai pegunungan Kaukasus agar selalu siap menghadapi serangan.
Selain itu, mempertahankan kendali memperkuat narasinya sebagai pelindung Rusia. Satu pangkalan sudah diamankan. Chechnya memberi Rusia kendali atas zona penyangga yang melindungi tanah air. Namun, dengan Kadyrov yang tampaknya hampir meninggal, kendali mulai goyah dan situasi memburuk. Armenia terletak di selatan pegunungan ini, wilayah yang juga pernah coba dikendalikan Rusia. Armenia melangkah maju menuju derusifikasi pada Juni. Sebuah pemilihan diadakan, dan hasilnya Perdana Menteri Nikol Pashinyan memperoleh hampir 50% suara dan kursi utama kekuasaan Armenia. Pashinyan mengalahkan oposisi yang didukung Rusia dan kampanye disinformasi besar untuk menang, dan tampaknya akan mendorong keanggotaan Uni Eropa serta mempererat hubungan dengan Barat. Ini berarti cengkeraman Rusia di utara dan selatan pegunungan Kaukasus kini terancam dengan cara yang belum terlihat selama beberapa dekade. Perubahan Armenia berlangsung bertahap selama bertahun-tahun. Krisis di Chechnya akan menjadi sangat eksplosif dipicu oleh kematian satu orang. Namun, di kedua kasus itu, pengaruh Rusia makin lemah. Putin berupaya keras memaksa Armenia memilih Perdana Menteri pro-Rusia. Rusia meluncurkan kampanye disinformasi soal Pashinyan. Putin mengajukan tuntutan ke Pashinyan dalam pertemuan pada 1 April disertai ancaman embargo perdagangan Rusia menjelang pemilu. Titik tanpa jalan kembali menurut juru bicara Rusia telah dilewati tanpa Armenia menoleh. Dan pada akhirnya, Putin melihat bahwa intriknya tidak berguna. Menurutnya, Barat menang di Armenia dan pengaruhnya di Kaukasus mulai melemah. Dengan krisis Chechnya yang mengancam, cengkeraman yang mulai melemah bisa runtuh akibat konflik internal dan ketidakmampuan Rusia menaklukkan atas nama Kadyrov karena terlalu banyak fokus pada perang Ukraina. Itu membawa kita ke poin menarik lainnya. Chechnya adalah sebuah republik di Rusia, meskipun agak otonom. Wilayah ini tetap berada di bawah kendali Putin dan tunduk pada banyak undang-undang Rusia. Ini bukan hal yang aneh. Rusia memiliki 21 republik atau 22 jika menghitung Crimea yang dianeksasi secara ilegal. Bayangkan skenario berikut, Kadyrov wafat dan putranya yang belum berpengalaman gagal menggantikannya. Meski Rusia telah berupaya keras, klan Chechnya lain berhasil merebut kekuasaan dan memulai kembali perjuangan kemerdekaan yang membentuk awal karir politik Putin. Namun kali ini Rusia sudah lelah karena perang Ukraina. Rusia telah kehilangan lebih dari 1,39 juta tentara. Sebanyak 12.000 tank telah hancur di Ukraina bersama dengan lebih dari 2 kali lipat jumlah kendaraan lapis baja. Meski Rusia punya banyak tentara untuk melawan pemberontak Chechnya, setiap tentara yang dikirim ke sana berarti tidak bisa dikerahkan ke Ukraina. Putin harus memprioritaskan Ukraina sebagai fokus utamanya. Putin tak mampu menghentikan upaya Chechnya. Chechnya berhasil dan menjadi merdeka. Apa maknanya bagi republik lain di Rusia? Bagi sebagian, itu menandakan kemerdekaan mungkin terjadi. Ini tidak berarti semua 21 republik di Rusia akan mengikuti Chechnya, tapi beberapa memiliki gerakan kemerdekaan aktif. Mereka bisa jadi kandidat berikutnya yang melepaskan diri dari Rusia. Pada Februari 2023, hasil pemungutan suara online untuk jajak pendapat referendum online nasional tentang penentuan nasib sendiri Republik Nasional telah dipublikasikan. Jajak pendapat di 5 republik Rusia menunjukkan keinginan merdeka di semua republik. Kuban adalah republik yang tampaknya paling erat terikat dengan Rusia, dengan suara untuk kemerdekaan hanya sebesar 55,7%. Mayoritas, tapi tidak mutlak. Di Siberia, 63,9% mengatakan mereka ingin republik mereka menjadi merdeka. Di Ingria, angkanya 66,2%. Di Ural, 68,2% memilih kemerdekaan. Dan di eksklav Rusia Kaliningrad, 72,1% mengatakan mereka ingin melepaskan diri dari Rusia. Perlu dicatat, jajak pendapat ini bersifat informal dan tidak jelas berapa banyak orang yang tidak ikut memilih akan memilih Rusia. Tetap saja, setiap hasil ini menunjukkan bahwa ada kelompok besar orang di republik-republik Rusia ini yang menginginkan kedaulatan, sama seperti di Chechnya. Jika Kadyrov wafat dan Rusia gagal mempertahankan republik penting ini, terutama akibat kelemahan militer dari perang Putin di Ukraina, hal itu bisa menjadi sinyal. Republik-republik lain mungkin akan mencoba mengikuti. Jika mereka melakukannya, mereka akan didorong oleh laporan-laporan yang menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia telah mencapai jalan buntu dalam produksi. Beberapa survei seperti dilaporkan Pravda 19 Juni menunjukkan lebih dari 60% warga Rusia sudah lelah dengan perang Ukraina.
Belum lagi perang lain yang mungkin dicoba Putin. Tentu saja, Putin bisa saja memulai lebih banyak perang. Dia bisa mengirim pasukan ke Chechnya dan menyebabkan pertumpahan darah lagi. Bahkan mungkin membantu menjaga penerus pilihan Kadyrov tetap berkuasa. Tapi dia hanya akan menimbulkan lebih banyak kemarahan dan kebencian jika dia melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk 5 republik lain. Tidak ada yang mampu melawan Rusia secara militer, namun itu bukan intinya. Terinspirasi oleh dorongan Chechnya, jika itu benar-benar terjadi, mereka semua bisa bangkit. Dan bahkan jika mereka ditekan, pesannya akan tersebar ke seluruh dunia dan juga di dalam Rusia sendiri. Putin mulai kehilangan kendali. Selain itu, setiap dorongan kemerdekaan di wilayah Rusia menjadi gangguan lain bagi perang Ukraina yang sudah berjalan buruk. Operasi militer khusus yang awalnya diperkirakan hanya beberapa hari, kini memasuki tahun ke-5, membuat banyak warga Rusia lelah perang. Menambah lebih banyak perang di atas konflik yang tampaknya tak berujung itu bisa menjadi resep bencana bagi masa pemerintahan Putin. Musuh yang bersembunyi dan mencari alasan menyingkirkan Putin bisa saja menyerang. Seorang pria berusia 73 tahun akan mendapati fokusnya terlalu terbagi, yang akhirnya menyebabkan ada sesuatu yang terlewatkan. Peristiwa di Chechnya bisa memicu kejatuhan Putin. Itu juga akan memperlihatkan batas kekuasaan Putin. Namun, semua ini masih bergantung pada kematian Kadyrov dan krisis suksesi yang diperkirakan banyak orang benar-benar terjadi. Misalkan semua ini terjadi dan berujung pada perang Chechnya lain yang memaksa Rusia keluar dari Chechnya selamanya. Itu membuat kita melihat semua ini dari perspektif berbeda. Dampaknya terhadap Putin dan warisan yang ingin ia tinggalkan. Bukan rahasia lagi bahwa Putin sangat peduli dengan warisan yang akan ia tinggalkan. Dia ingin dipandang sebagai salah satu pemimpin besar Rusia ketika ia meninggal. Itulah sebabnya dia begitu brutal dalam kampanyenya untuk mengendalikan Chechnya di awal masa pemerintahannya. Hasrat untuk meninggalkan warisan itu adalah salah satu pendorong utama dari seluruh perang Ukraina. Tujuan utama Putin mungkin ingin meninggalkan Rusia sebagai pemain geopolitik utama, semua berkat dirinya. Jika Chechnya hilang akibat krisis suksesi yang tak bisa dikendalikan Putin, itulah warisannya. Pria yang menaklukkan Republik Chechnya itu kehilangan kembali 2 hari kemudian karena ketidakmampuannya sendiri, atau gagal merebut Ukraina dan membuka jalan bagi republik lain untuk memperjuangkan kemerdekaan. Putin akan dikenang sebagai pemimpin yang membuat Rusia kehilangan akses ke pegunungan Kaukasus. Tindakan awal yang menentukan masa kepresidenannya tidak akan berarti apa-apa. Saat dia membusuk di tanah, Rusia dan dunia akan melihatnya sebagai sosok lemah dan gagal. Itu ketakutan terbesar Putin, jadi dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kendali Rusia atas Chechnya. Namun, apapun yang dia lakukan tak berarti banyak saat negaranya terlibat perang Ukraina. Putin tak memiliki rencana cadangan untuk Chechnya. Ramzan Kadyrov harus hidup lebih lama dari Putin agar warisan pemimpin Rusia itu tetap terjaga. Dan omong-omong, ada pemerintahan Chechnya di pengasingan di Ukraina saat ini. Pemerintahan itu telah beroperasi di pengasingan sejak kekalahan Chechnya selama Perang Chechnya kedua pada tahun 2000, dan mereka mengklaim memiliki 29 cabang di 14 negara Eropa. Bukankah itu keadilan puitis jika Putin kehilangan Chechnya ke pemerintahan yang dia gulingkan 25 tahun lalu? Lalu pemerintahan itu kembali berkuasa berkat dukungan Ukraina, negara yang ingin Putin taklukkan selanjutnya. Itu adalah masa depan yang mungkin akan dihadapi Putin. Dan jika Kadyrov meninggal, dia mungkin harus menghadapi masa depan itu lebih cepat daripada yang dia bayangkan. Sekarang, yang tersisa bagi Putin hanyalah harapan bahwa krisis Chechnya entah bagaimana akan terselesaikan dengan sendirinya. Pemimpin Rusia berada dalam posisi yang sama dalam upayanya mempertahankan cengkeramannya atas Crimea, tetapi itu tidak berhasil. Crimea milik Putin berada di ambang berakhir, dan semua itu berkat strategi brilian Ukraina. Cari tahu lebih lanjut tentang satu lagi yang disebut Republik Rusia yang berada di ambang derusifikasi dalam video kami. Jika Anda suka video ini, tekan subscribe untuk terus mengikuti The Military Show dan liputan kegagalan Rusia. Terima kasih telah menonton.